Kalau kata Ustaz Suci, sekali layar terkembang, pantang surut untuk dilipat. Mendidik anak-anak dengan semaksimal yang kita bisa kerjakan, ya kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga nanti semua proses ini berjalan dengan baik, lancar dan diberkahi oleh Allah. Namanya Al-Jawahir Mutiara, karena kalau mutiara itu pasti nampak itu dikatakan mutiara pasti tempatnya agak yang di pelosok-pelosok atau di tempat-tempat yang tersembunyi. Ibarat mutiara kalau di lautan pasti di dalam dasar laut, nggak mungkin mutiara itu di tepinya laut, itu nggak mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, hadratal muhtaramin wabil khusus Kyai Haji Ruslan Gunawan selaku Muntir Pondok Pesantren Yayasan Bina Insani Al-Jawahir, hadratal muhtaramin Ketua Bapak Ustadz Suci selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren, Al-Mukarrom Ustadz Amin selaku pembina yayasan, yang terhormat Bapak Zaini selaku tokoh masyarakat Desa Gelung Kecamatan Paron, kepada para bapak ibu semuanya yang tidak dapat kami sebut satu persatu yang kami muliakan, marilah kita pertama sekali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bermuwajahah di Masjid Al-Amin. Masjid Al-Amin. Mudah-mudahan niat kita semuanya di sini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat beriring salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Para bapak, para ibu semuanya dan adik yang saya hormati, kami di sini selaku pembawa acara dalam rangka yaitu penerimaan murid baru dan tatap muka wali santri. Perkenankanlah pada waktu ini kami akan bacakan susunan-susunan acara yang akan berjalan pada siang pagi menjelang siang ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan atau lantunan kalam ilahi yang nantinya akan dibawakan oleh Ustadz Zidan. Selanjutnya yang nomor 3 sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Kyai Haji Ruslan Gunawan selaku Muntir Yayasan Pondok Pesantren Bina Insani Al-Jawahir. Selanjutnya sambutan dari Bapak Ustadz Suci selaku Ketua Yayasan. Selanjutnya sambutan dari Ustadz Amin selaku Pembina Yayasan. Selanjutnya sambutan dari Bapak Zaini selaku tokoh masyarakat. Yang nomor 4 yaitu ceramah yang nantinya akan dibawakan oleh Bapak Kyai Misno, dengan diiringi ditutup sekalian dengan doa. Yang terakhir yaitu foto dan serah terima murid atau murid baru. Kepada para bapak ibu semuanya yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, marilah acara demi acara ini kita buka bersama dengan bacaan Ummul Kitab
ala hadhihi niyah wa liqada'il hajati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu lantunan kalam ilahi kepada yang terhormat Ustadz Zidan, kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تعس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسلا بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shadaqallahul Adzim. Demikian tadi lantunan kalam ilahi yang telah dibawakan oleh Ustadz Zidan. Mudah-mudahan kita semuanya dapat barokahnya, amin Allahumma amin. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama yaitu sambutan dari Ustadz Ki Haji Ruslan Gunawan selaku Mundir Pondok Pesantren Bina Insani Al Jawahir. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Zaini selaku tokoh masyarakat, yang saya hormati Kiai Misno sebagai Ketua Kiai Majelis Kiai Bina Insani Al-Jawahir, yang saya hormati Bapak Dr. Amin, Ustadz Dr. Amin sebagai Ketua Pembina Yayasan Bina Insani Al-Jawahir, Ustadz Suci sebagai Ketua Yayasan Bina Insani Al-Jawahir, juga Ustadz Sumardi sebagai pengurus Yayasan Bina Insani Al-Jawahir. Tidak lupa selamat datang dan juga terima kasih atas kepercayaan kepada kedua wali santri, Bapak Agus dan Bapak siapa ya? Saya belum ketemu. Siapa? Qasim. Bapak Qasim, alhamdulillah. Juga selamat datang pada anak-anakku santri, Rifa, siapa tadi? Revin dan Ahsan. Alhamdulillah. Ini masih baru kenal. Alhamdulillah, selamat datang, ahlan wa sahlan di Pondok Pesantren Al-Jawahir Ngawi, Jawa Timur. Kalau lengkapnya Pondok Pesantren Bina Insani Al-Jawahir Ngawi, Jawa Timur. Ini pondok pesantren pusatnya Al-Jawahir sebenarnya, Pak. Kita pusatnya di sini, cabangnya baru satu, mau ada dua. Cabang pertama di Jakarta, Pondok Pesantren Putri. Itu, alhamdulillah, terima kasih. Silakan hadir, silakan. Pondok Pesantren Putri di Ciputat, Tangsel. Itu cabangnya. Sudah berjalan juga hari ini, mulai juga hari pertama, walaupun minggu kemarin sudah mulai ada MOS. Di Ciputat dan di Ngawi sama, insya Allah. Tapi nanti ada beberapa perbedaan. Insya Allah kita akan rintis juga cabang kedua nanti, mudah-mudahan baru ada MOU, mohon doa nanti di Jogja. Ada juga. Jadi kita pokoknya akan terus mengembangkan. Sebagai juga ini laporan ke Ketua Yayasan dan juga Ketua Pembina Yayasan, Majelis Kiai, Kiai Misno dan juga semuanya. Jadi ini adalah langkah kecil kita semua, Pak. Jadi di pondok pesantren ini kita akan coba di Ngawi ini pondok pesantren terpadu. Ini yang unik, betul terpadu. Jadi karena ini adalah pondok pesantren putranya itu atau pondok pesantren ini berbeda dengan pondok yang lain. Yang sama ada. Apa bedanya? Kita memberikan pengajaran yang berkaitan dengan agribisnis, pertanian, perikanan dan peternakan. Di samping hafalan dan sakofah Islam. Kalau pondok ya pasti hafalan dan sakofah Islam pasti, insya Allah. Ya, tapi kita berikan anak-anak juga tadi pertanian. Nanti ada sawah Kiai Misno kita bantu garap, insya Allah Kiai. Ya, ada perikanan, sudah ada kolam terpalnya ya. Insya Allah tinggal kita buat. Ya. Revin kita buat nanti kolam ikan ya sama Ahsan. Siapa? Betul ya? Ahsan. Begitu juga perkebunan nanti. Ada bibit-bibit perkebunan kita buat di sini, ya. Apakah kita buat tanam jambu yang sudah ada nanti? Insya Allah menyenangkan. Terus juga termasuk peternakan. Kemarin saya sudah diberi foto ada itik Manila dari Bangkok, dari Siak. Ada
ayam beberapa. Jadi siap dibantu buat kita. Saya bilang belum, nanti dulu. Jadi nanti kita bawa. Walaupun di sini juga pasti banyak lah, kan gitu ada. Cuma kan kalau orang mau memberi itu ya susah kita. Bawa dari Jakarta apa bawa. Saya pikir bawanya mending yang lain aja gitu kan. Tapi ya kita hargai. Nanti itu ada seperti itu. Loh kok pondok pesantren seperti itu? Iya. Ya, jadi saya itu pernah datang dan kalau saya katakan guru saya itu almarhum Kiai Haji Mahmudi Syukri di Batu, saya katakan itu guru saya. Itu adalah dia memiliki pondok mungkin lebih kecil dari ini ruangannya gitu ya. Nah, santrinya itu juga adalah pondok agribisnis. Saya datang ke sana itu sudah ada banyak burung, ada kelinci, ada bebek, ada angsa, ada ikan, kolam ikan, ya kan? Ada sawah, Masya Allah. Dan ternyata itu luar biasa itu nanti. Ada tanaman-tanaman obat. Kenapa begitu? Karena memang laki-laki itu ya harus bisa mencari nafkah. Ya kan? Nanti nyawah, nanti berkebun, nanti punya peternakan. Nah, konsep pondok pesantren seperti inilah yang insya Allah Al-Jawahir akan lakukan di sini. Ya, loh kalau gitu nanti butuh santri banyak? Enggak, mau 1, 2, 3 juga kita akan jalan terus. Kalau kata Ustaz Suci, sekali layar terkembang, pantang surut untuk dilipat. Makanya kita katakan belakang kita ini layar kita ini ya. Insya Allah. Jadi kita nggak akan ada masalah. Insya Allah. Nah nanti insya Allah akan disusun beberapa hal tentu dalam kapasitas ya anak-anak. Jadi para wali santri insya Allah nggak akan tereksploitasi anak-anak dengan kadarnya. Silakan. Anak-anak itu nanti dengan kadarnya ya ada. Nanti ada perlengkapan pertanian dan sebagainya itu nanti kita lihat di sini. Ada nanti penyerahannya dan sebagainya sebagai bentuk khidmat kita. Nanti ada juga bahkan kemarin pada saat kita susun beberapa bahan pengajaran dan juga pola pengajaran, apakah memungkinkan untuk anak-anak itu ada tidur siang, qailulah sedikit ya setelah dari lahan atau dari kebun atau dari sawah. Tapi nanti mungkin kita atur. Dan mungkin bisa jadi kalau kita lihat kayaknya fisiknya mesti harus kuat. Nah, ternyata misalnya Ahsan lebih kuat. Revin lebih kuat. Nah, berarti harus dikuatkan tapi berikutnya juga harus dijaga kesehatan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi kita mempersiapkan ini bukan tanpa tujuan. Sekali lagi kami insya Allah di pondok ini semuanya sudah kami canangkan Pak Bu, bahwa adanya pondok ini adalah khidmat kami kepada ilmu dan umat. Kami kalau dikatakan orang-orang yang berjalan pada pondok ini insya Allah adalah orang-orang yang sudah sedang menjalani kehidupan dan dakwahnya. Dr. Amin, Ustaz Suci, ya kan? Kiai Misno itu sudah dalam kehidupan dan dakwahnya, ya kan? Ustaz Sumardi, semua itu dalam dakwahnya, ya kan? Tapi kami punya tanggung jawab ilmu dan tanggung jawab kepada umat. Adanya tanah wakaf ini, adanya masjid ini, ya Dr. Amin, ini juga adalah bagian dari khidmat kami kepada umat. Tentu dengan adanya ilmu yang kami miliki, kami pun berkhidmat kepada ilmu ini agar apa? Agar lebih bermanfaat. Nah makanya adanya pondok ini betul-betul kami seriusi. Bahkan kami seriusi untuk kita bisa jalani berapapun dan bagaimanapun keadaannya. Pantang untuk mundur. Saya semalam hampir nyaris nggak bisa tidur sebenarnya. Deg-degan, deg-degan Ustaz Amin. Deg-degannya 2, 1, ini para wali santri besok hadir nggak ya? Gitu. Itu 1.
Yang kedua, ini nanti bagaimana ini yang menangani? Karena mau nggak mau juga di Ciputat udah teriak juga. Ini siapa yang pegang mata pelajaran ini? Ini tadi guru aja juga masih kontak saya pagi subuh. Ya biasa, beberapa koordinasi masih terus. Karena kita ini terus berkembang. Ini deg-degan juga ini. Nanti mungkin ada jalan. Tapi dibilang bahwa insya Allah nggak akan ada. Kecuali itu kita diberi tanggung jawab dan kita mampu ngapain? Melaksanakannya atau menanggungnya. Dan pasti ada fasilitasnya yang Allah beri. Nah makanya berikutnya ya menyenangkan diri, lalu kemudian ya bismillah harus jalan. Kenapa kok begitu? Iya, karena ini tanggung jawabnya berat, Pak. Ya. Jadi Bapak Wali Santri, baik itu karena anak ponakannya atau anaknya, pada saat mondok di sini itu bukan berarti mereka hanya sebatas santri, tapi anak yang itu berbeda nasab, gitu loh. Itu alim ulama itu sudah mengatakan bahwa yang namanya orang tua kita ya Repin dan juga Hasan, orang tua itu ada 3. Yang pertama adalah orang tua yang melahirkan ibu bapak kita. Itu orang tua kita. Yang kedua, orang tua yang mempercayakan anaknya untuk nikah dengan kita. Itu orang tua kita. Mertua, bapak mertua, ibu mertua, orang tua. Karena mertua itu mahram abadian bagi yang perempuan atau yang laki-laki. Mau sudah cerai, mau sudah meninggal, mau sudah tidak ada, tapi dia mahram abadian. Orang tua yang kedua. Dan orang tua yang ketiga ini adalah para guru yang mengajarkan kita. Bahkan kalau kata Imam Ali, satu orang yang mengajarkan saya satu huruf alif saja kepada saya, itu adalah guru saya dan orang tua saya. Nah, begitu juga berarti kita, kami di sini, Pak. Apa? Pada saat ada anak-anak santri kami terima, maka itu adalah anak-anak kita, walaupun beda nasab. Anak-anak saya nih, anak-anak Ustadz Munawir nih nanti yang juga membina. Ya, betul ya Ustadz Munawir kan ya? Iya, dapat anak dia, anaknya Ustadz Suci, anaknya Ustadz Amin, anaknya Kiai Wisnu tuh. Enggak boleh itu bahwa dia itu, wah ini mah anak santri, anak orang lain, kami didik aja. Enggak, anak. Makan minumnya dia, tidur bangunnya dia, ya kan? Bahkan lelah sehatnya dia, sakitnya dia. Ini tanggung jawab kita. Saya di pondok di Jakarta itu tidak menisbatkan nama saya untuk dipanggil ustadz kah, kiai kah atau apa, tidak. Saya menisbatkan panggil ayah, walaupun beda nasab, ya kan? Gitu. Kenapa? Karena saya tanggung jawab tadi. Ya mungkin kalau kayak yang lain panggil ustadz, panggil kiai, ada berapa yang kemudian menjadi, atau kalau ibu yang manggil ibu, atau ustazah ada ustazah. Jadi ini tanggung jawab yang kami terima, Pak. Dan insya Allah nanti di akhir ada serah terima dan sambil kita memberikan apa yang kami bisa berikan. Ya, tas, kitab, ya, cangkul, dapat, golok dapat. Tapi bukan untuk yang lain, untuk bekerja. Golok buat apa? Buat bikin kandang ayam nanti. Bikin sebisanya, nggak apa-apa, itu emang dididik anak-anak itu. Bikin untuk penyangga pohon-pohon nanti, ya kan? Bikin ada lagi. Untuk ini nanti sama, ya, sama Kiai Munawir atau Kiai Munawir nanti kita. Insyaallah. Ya, nah. Kenapa begitu? Inilah yang kemudian disebut kita berkeluarga. Jadi satu keluarga besar. Keluarga besar Pondok Pesantren Al
Jawahir, Ngawi, Jawa Timur. Insya Allah nih mudah-mudahan tahun depan kita bisa buka satu lagi pondok pesantren Jawahir, Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, ini lagi kita rintis. Insya Allah, Dr. Amin harus ke sana nanti. Karena ketua pembina dan ketua yayasan harus ke sana, harus ke Jakarta juga nanti. Karena di sini pusatnya, saya katakan di sini pusatnya. Ya, semua nanti akan kita urus di situ dari sisi banyak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi pondok ini tetap berjalan. Pun kita serius. Kalau tadi dikatakan membina tambahan terpadu buat anak-anak dengan bidang agribisnis, pertanian, perikanan, peternakan, ditambah dengan sakofa Islam, ditambah dengan hafalan Quran, kita pun mempersiapkan jenjang tambahan atau jenjang akhir dari pendidikan formal yang ada. Jadi anak bapak-bapak di sini, Pak Ustadz Agus dan Ustadz, insya Allah saya lupa lagi, Ustadz Qasim, itu saat mendaftar di pondok ini, itu terdaftar juga di SMP Muhammadiyah Serpong, Tangerang Selatan. Loh, kok ke sana? Iya, ini kelas jauhnya. Makanya nanti ada isian ya, diisi. Hari ini saya bawa. Tadi saya udah ditanyain, bahkan sudah diminta untuk rapor, pengisian rapor untuk pondok di Jakarta. Nanti rapor kita kasih. Sudah ada juga, nanti ada juga ujian. Kami ada ujiannya juga. Itulah makanya nanti ada seragamnya. Oh sekarang nggak apa-apa. Seragam SMP-nya ada. Bahkan ada dasi. Ada badge-nya juga, badge biasa tentu seragam, betul seragam seperti SMP. Nanti ada hari-hari tertentu, terutama Senin sebenarnya, itu pakai seragam, celana biru panjang celana ini nanti disediakan, segera itu kita sediakan, dan baju putihnya. Bahkan nggak perlu pakai dasi, kalau topi mungkin kita pakai peci, nggak. Nanti kita lihat, karena ada laki-laki sama. Nanti kita foto, kita lihat inilah kelas jauh untuk yang laki-laki, yang perempuan. Awal-awal begitu biasanya. Biasanya nanti kalau pergantian kepala sekolah mereka yang datang ke pondok, mereka datang. Siapa tahu pergantian kepala sekolah kita ajak kemari nanti. Bahwa ada kelas jauh mereka di sini. Gitu. Belajar umum iya, kita nggak main-main juga. Jadi tetap diberikan nanti. Gitu. Ya. Ujian iya, ujian juga semua. Jadi sama, tidak ada perbedaannya. Sehingga ini adalah sekolah yang resmi, berijazah nasional. Makanya juga tidak main-main. Untuk apa pelaksanaannya? Cuma kita ada tambahan sakofa Islam, hafalan tadi ya tentu, dan juga tambahan kecakapan terpadu dengan bidang agribisnis dan lain sebagainya. Gitu. Ini kelebihan kita. Bagaimana dengan jumlah muridnya, jumlah siswanya? Oh ini banyak. Kami di Jakarta, di Ciputat, ada satu angkatan tuh 1 orang. Ya enggak apa-apa. Ini kita angkatan 2, alhamdulillah sudah banyak. Gimana guru ngajarnya? Ya ngajar biasa. Kenapa tidak? Ngajar dengan spesifikasi iya. Bahkan yang lebih luar biasa, 1 guru 1 orang. Sekarang ini kita ada punya santri yang ya dalam tiap angkatan ada 3 orang, 4 orang, cukup. Nanti kita buat juga tingkat SMA-nya kalau memungkinkan, kalau kita sudah bisa bikin lokal. 1 atau 2 lokal lagi aja, selesai. 1 rumah ustadznya, 1 lokal, 4 ustadz. Insya Allah pelan-pelan. Nah, itu nanti mungkin
bagiannya ketua yayasan Ustaz Suci dan ketua pembina yayasan Ustaz Amin. Insyaallah. Yang jelas hari ini saya jadi senang di sini, bahagia menerima anak-anak Bapak sekalian, ya, Bapak Kosim, Ustaz Kosim dengan Ustaz Agus, Pak Agus untuk anak ponakannya ya. Tapi yang jelas, insya Allah satu yang kami minta Pak, Ustaz Agus dan Ustaz Kosim, untuk ridho menitipkan kepada Al-Jawahir itu. Kalau Ustadz berdua, kalau Bapak berdua ridho, kami pun insya Allah ridho menerimanya. Sudah. Ridho titipkan anak di sini, insya Allah kami akan terima, kami akan didik dan mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi kami. Sekali lagi tadi, ini adalah khidmat kita, khidmat kami kepada ilmu dan kepada umat. Bukan untuk yang lain. Insya Allah, gitu ya. Mudah-mudahan itu sambutan kami, sambutan saya dari mudir yang kemudian menangani Pondok Pesantren Al-Jawahir di Ngawi ini, dan juga sebagai penanggung jawab untuk beberapa hal tentu yang berkaitan dengan pondok ini. Insya Allah ini akan kita jalani mulai hari ini. Nanti setelah siang, setelah zuhur, mungkin sekedar beristirahat sebentar. Kami nanti kemudian memberitahukan apa yang menjadi jadwal pelajaran harian Pak. Itu diberitahu nanti mulai dari bi'ah pondok, kebiasaan pondok, itu dari mulai bangun jam 3:30, jam 3 ya, Ustaz Mawir ya. Insya Allah kita akan tahajud di sini bareng-bareng ya. Untuk di sini para santri udah cukup nih, ada 1 orang, ada 2 orang santri tahajud di sini nanti dengan Ustaz Jidan juga, Kiai Jidan ini, Gus Jidan bisa jadi. Insya Allah ya. Setelah itu mulai besok Selasa ada kajian subuh ya. Setelah sholat subuh, setelah tahajud ada qiraah, ada tadarus Quran. Jadi baca Qurannya pagi-pagi sebelum subuh. Jadi baca Qurannya itu ya baca Quran sebelum subuh. Kalau nanti baca Quran sendiri silahkan, tapi bareng-bareng minimal jadi 1 hari 1 juz nanti kita harus baca. One day one juz itu yang menjadi minimal. Lalu jam 5 atau jam subuh ya biasa, subuh 4:30 atau kurang atau lebih sedikit. Subuh, setelah subuh kita akan ada kajian subuh. Sudah cukup ini ada 3 orang, 4 orang, tetap harus ada kajian subuh semuanya. Nanti ada beberapa kitab kajian subuh bersama para asatid semuanya. Terus setelah kajian subuh istirahat sebentar untuk bersih-bersih, langsung jam 6 sampai sekitar jam 10, nanti ada tuh jadwalnya, itu tadi agribisnis, pertanian, peternakan, perikanan. Nah, mungkin nanti untuk besok nanti saya akan koordinasikan apakah mau jalan ke sawah dulu, langsung pakai capingnya, ya kan? Jalan ke sawah, lihat-lihat sawah, betul, orientasi nggak apa-apa, anak-anak. Jadi jangan dihalangi nanti kalau anak-anak yang main lumpur Pak. Saya kasih, nggak apa-apa kan, main lumpur, turun ke sawah nggak ada masalah kan? Gimana? Ya nanti dijaga. Ke depan nanti kita sediakan juga mungkin ya ada beberapa perlengkapannya, tentu kebersihannya. Sebelumnya juga nanti saya mintakan isian kesehatan, nanti diperiksa oleh Dr. Amin tentang bagaimana model kesehatan yang dibutuhkan. Karena ini di awal, pertama ini penting, nanti buat progres kita. Ntar 1 semester di sini ternyata lebih kurus, jangan. Apakah lebih gemuk, nanti ada catatannya buat kita. Karena kesehatan anak ini penting juga. Terus juga setelah itu baru istirahat sebentar ke sini ya, ke masjid, ke pondok. Terus baru tahfiz, dia suruh menghafal sampai zuhur. Zuhur makan, nanti kita coba sediakan, kami koordinasikan nanti setiap makan. Kita bahkan sudah dapat bantuan beras ya, Ustaz Suci ya. Insyaallah untuk makan santri sudah ada aja itu. Ya kan? Baru jam 1 kita belajar. Nah, di
disitulah belajar. Wah, ngantuk, capek. Itu harus ditahan. Harus ditahan. Belajar di situ ya. Belajar pelajaran terus sampai sore. Ada satu hari 5 mata pelajaran atau 5 jam pelajaran, dan juga gimana? Berikutnya di sore hari masih pelajaran agribisnisnya ada. Kenapa sore butuh gitu? Nanti kalau sudah punya ternak, sudah punya ayam, ya sore-sore itu ya masukin ayamnya. Gitu. Makanya sore itu harus ada acara untuk tadi memelihara ikan, ayam, apa saja yang ada, itu nanti di sore hari ada waktunya. Samping nanti teori-teori juga ada pengajarnya kita siapkan. Sore malam ya istirahat makan, terus sampai kita ada pengajian dan pelajaran di malam hari. Malam ada belajar, di samping menghafal nanti mufrodat. Begitu insya Allah hari Jumat libur, kecuali tambahan silat nanti. Dan malam minggu, kalau salah satu hari lagi silat, belajar silat, harus kuat. Saya juga nih harus tahu dulu nih silatnya nih, jangan sampai silatnya nih. Insya Allah nanti silat dipegang. Laki-laki harus punya. Jadi kalau kita di Jakarta, orang Betawi itu dibilang orang laki itu harus punya golok, harus punya senjata maksudnya. Kenapa? Karena memang gitu. Dia harus nanti melindungi keluarganya, melindungi dirinya. Gitu. Itu juga harus silat, harus diajarin. Belajar silat. Suka nggak di silat? Suka? Boleh. Nanti kita kuatkan diri, ya kan? Kita belajar silat. Nah itu yang kemudian menjadi kegiatan kita. Mata pelajarannya ada fikih, ada akidah. Memang awal pertama nanti akidatul awam, mungkin dipercepat nanti ya pengajaran akidatul awam ya Ustaz Munawir ya. Insyaallah ada fikih, mabadi ya. Kemudian juga ada tafsir, ada nanti kita coba buat. Ada beberapa hal yang nanti kita siapkan. Begitu yang bisa saya sampaikan Bapak, Ibu-ibu dan juga para wali santri dan juga anak-anakku sekalian, sebagai rasa senang. Jadi sebagai rasa gembira dan ridho menerima anak-anak santri ini, insya Allah kami akan berikan yang terbaik buat anak-anak kami juga, walaupun nasabnya tidak sampai kepada kami. Itu ada anak kami akan berikan, mudah-mudahan menjadi kebaikan bagi kita semua, menjadi kebaikan bagi umat ini, menjadi kebaikan bagi perjuangan penegakan syariat Islam kita. Amin ya robbal alamin. Itu saja dari kami, dari saya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi sambutan dari Kiai Haji Ruslan Gunawan selaku Muntir Yayasan Al-Jawahir. Untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Ustadz Amin selaku pembina Yayasan Al-Jawahir. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami muliakan Ustaz Bas, Ustaz Misno, Ustaz Munawir, Ustaz Suci, dan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa mengikuti acara penerimaan santri baru di Pondok Al-Jawahir Ngawi. Para hadirin rahimakumullah, yang kita inginkan dari pondok ini adalah bahwa nanti kita akan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikut bersama-sama menyiapkan ya anak-anak santri ini menjadi insya Allah para ulama ya. Jadi insya Allah nanti
mempersiapkan itu. Apa saja yang perlu kita lakukan? Kalau kami di pondok, kita yang di pondok insya Allah akan mendidik anak-anak dengan semaksimal yang kita bisa kerjakan. Ya, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga nanti semua proses ini berjalan dengan baik, lancar dan diberkahi oleh Allah. Dan yang dikerjakan oleh orang tua atau wali santri apa? Yang dikerjakan oleh orang tua dan wali santri tidak lain adalah yang disampaikan oleh Ustaz Abbas, bahwa yang pertama harus ridho untuk menitipkan anak-anaknya ke sini. Dan tentu saja juga tidak kalah penting adalah mendoakan anak-anak tadi itu, semoga anak-anak bisa mengikuti semua proses yang ada di sini, dan juga mendoakan para asatid, para guru yang ada di sini untuk bisa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar bisa mendidik anak-anak dengan baik. Kemudian apalagi, tentu nanti ketika liburan ya, maka yang harus dilakukan oleh keluarga adalah tetap mengontrol agar kebiasaan-kebiasaan yang ada di pondok bisa tetap dijalankan di rumah. Jadi di rumah anak-anak tidak boleh hanya bermain saja, ya, akan tetapi kebiasaan-kebiasaan menghafal, murojaah, belajar ini dan juga termasuk berdakwah, ya, mengajak adiknya, mungkin mengajak kakaknya untuk sholat berjamaah, untuk baca Quran dan seterusnya. Maka ini kebiasaan yang kita akan sampaikan nanti di pondok ini, semestinya juga keluarga atau orang tua juga ikut nanti ketika anak-anak liburan ikut mengontrol agar tetap bisa terlaksana dengan baik. Kemudian yang kami harapkan dari lingkungan apa? Yang kami harapkan dari lingkungan, di sini alhamdulillah ada Pak Mantan, ada beliau bersedia untuk hadir ke sini. Yang kita harapkan dari lingkungan ikut membantu ya proses belajar mengajar yang ada di pondok ini. Barangkali nanti kita membutuhkan bantuan-bantuan berupa fisik ataupun juga mungkin pikiran ya. Jadi ini akan kami sangat harapkan bantuan-bantuannya, kerjasamanya, sehingga pondok ini akan betul-betul menjadi ya milik umat, ya milik kita semuanya. Ya kami yang bekerja, kami yang memprogram, dan penjenengan semua yang akan memberikan masukan-masukan kepada kami. Barangkali itu yang perlu untuk kami sampaikan. Kami sangat terima kasih sekali, senang sekali pada pagi hari ini bisa mengikuti proses penerimaan santri baru, dan ini sudah lama Ustaz Abbas kami cita-citakan gitu ya. Sejak saya itu masih SMP itu saya matur ke guru saya, Ustaz, saya itu pengen punya pondok pesantren. Ya, dan waktu itu ya enggak tahu gimana caranya ya. Tapi saya sekolah di kedokteran kok enggak nyambung gitu ya. Pengen punya pesantren kok sekolahnya di kedokteran enggak nyambung ya. Tapi ya alhamdulillah ya, apa yang saya inginkan sejak lama ya, sejak SMP itu sekarang setelah saya jadi dokter sudah mungkin enggak kepikiran lagi. Enggak kepikiran lagi bahwa saya akan bisa ikut membersamai pondok ini. Ya ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan itu. Kapan hari itu Ustaz saya yang dari Pasuruan itu datang ke sini, beliau senang sekali. Jadi yang oleh para pengajar atau oleh para ulama ya, itu tidak lain seperti yang disampaikan oleh Ustaz Abbas tadi, bahwa ilmunya itu bisa lebih bermanfaat ya, bisa lebih bermanfaat, bisa mengalir ya kepada santri-santrinya, dan kemudian nanti akan diajarkan kembali ya.
Saya pikir itu yang dirasakan oleh guru saya waktu itu. Ya, insya Allah nanti kita akan mulai besok Ustaz ya. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Amin yang telah menyampaikan sambutan. Untuk sambutan selanjutnya yaitu dari tokoh masyarakat kepada yang terhormat Bapak Zaini, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La rasulah wa la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala jami'i ibadillahi sholihin. Amma ba'du. Kepada beliau Bapak Ustadz Abbas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekeluarga, Bapak pembina yayasan, Bapak ketua yayasan, Bapak kiai, Bapak ustadz, para santri, calon santri dan wali santri, semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kesempatan yang baik ini saya bersama-sama panjenengan semuanya oleh Allah diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, kelonggaran, yang utama masih dikaruniai iman, Islam, insya Allah ihsan, dan nas'aluka bihusnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Di dalam rangka yayasan ini menerima santri baru, dan juga apa-apa yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Abbas tadi, benar-benar saya atas nama warga masyarakat sangat-sangat senang sekali. Jadi syukur alhamdulillah di tempat ini yang sebenar-benarnya ya mungkin untuk Pak Abbas dan yang lain itu adem dan sebagainya gitu Pak ya. Tapi untuk orang sini oleh karena sudah terbiasa ya dikatakan adem ya adem, tidak. Tapi yang jelas dibandingkan tempat-tempat yang lain yang katakan saja ramai lah, dekat jalannya bagus dan sebagainya, ini adalah di desa ini adalah satu tempat yang paling dalam Pak. Jadi paling pelosok Pak. Maka dari itu saya pada awalnya mendengar ini saya ketemu Pak Fahmi kalau tidak salah. Dikatakan saya kepo ya kepo lah. Kok di tempat ini kok didirikan pondok pesantren yang mana menjadi pusat pesantren Bina Insani Al-Jawahir, pusat itu tingkat nasional pusatnya. Jadi saya tanya begitu, apa motivasinya, apa latar belakangnya? Karena tempat ini paling pelosok untuk desa sini itu.
Wong saya saja seandainya saya omahku gak neng kene ngono. Saya rasa saya kesini itu lah kira-kira sasi pisan rong karuan lagi dulu. Itu kok dari Jakarta, dari Pak Amin, dari Pak Anung, piantun kota lah saya bilang. Kok di sini dipakai pusat? Apa latar belakangnya? Saya tanya begitu kan. Ya selain itu sudah qadarullah. Ya secara syariat saya tanya begitu kepada Pak Fahmi. Jawab beliau Pak Fahmi bahwa pada saat beliau Pak Fahmi itu berjalan-jalan di sini itu melihat banyak anak-anak yang katakan saja waktu belajar kok sama-sama ya enak-enakan dan sebagainya begitu, main-main itu. Tertariknya Pak Fahmi begitu. Jadi saya selaku orang yang dekat sangat kok peduli amat. Ya dalam arti terima kasih lah. Mudah-mudahan terlaksana hari itu. Jadi alhamdulillah ternyata pagi ini telah dibuka pendaftarannya. Meskipun calon santrinya itu baru 2, itu sudah banyak dibandingkan yang ada di Serpong ya Pak ya. Baru 1, tadinya awalnya 1. Tapi insya Allah Pak, dengan rencana atau kurikulum yang disampaikan tadi cukup padat sekali, insya Allah akan membuat daya tarik tersendiri oleh masyarakat. Karena apa? Di zaman ini benar-benar ekonomi nampaknya semakin kesulitan. Dan dengan semakin kesulitan tentunya kan memerlukan dana, memerlukan biaya untuk menyekolahkan anak. Nah, di sini sudah diaku anak oleh yayasan kan sangat-sangat membantu betul dengan kebutuhan masyarakat itu. Cuma tadinya kan belum mengerti rencana ini. Nah, untung aku kok teko, jadi aku ngerti. Ketika aku ngerti, ini sebetulnya memang saya ya ingin mendengar sendirilah itu. Jadi kalau nanti saya bicara di luar itu tidak simpang siur dan salah paham. Saya mendengar sendiri dari bos-bosnya itu, mendengar sendiri itu. Jadi ya namanya harapan Pak. Harapan saya selaku warga masyarakat, utamanya yang terdekat dengan masjid ini, pondok ini, mudah-mudahan dengan lantaran masjid ini atau pondok ini bisa menjadikan lantaran Allah menurunkan berkah kepada lingkungan. Berkah itu artinya kan tambah-tambah kebaikan ya. Jadi dengan ini akan ada nilai tambah-tambah kebaikan pada masyarakat di sini. Saya sudah merasakan sejak Ramadan, saya sudah merasakan. Biasanya saya tidak seperti itu. Oleh karena di sini ada masjid dan ternyata sudah berjalan, katakan saja ya untuk tarawih dan untuk jamaah 5 waktu sudah berjalan. Ya gak tahu gotang masjid ini, tidak tahu gotang meskipun ya 2 orang 3 orang, alhamdulillah selalu ada. Saya menjadi makmumnya Ustadz Jidan itu saya senang. Saya tidak ingin jadi imam kok, saya sudah jadi makmum saja senang. Jadi seterusnya kalau nanti di masjid ini jadwal sholatnya itu tepat seperti biasanya, jadi tidak dirubah-rubah maksudnya. Jadi teruslah kalau zuhur jam 12 ya otomatis jam 12, ada orang tidak ada orang ya diadani. Asar pun demikian, kulino jam 4 ya jam 4 ya terus diadani. Insya Allah kalau seperti itu, karena tepat waktu dan kedisiplinan itu nanti ya wong nangguh ini gampang gitu loh ya. Wong nangguh gampang. Mau sudah jam berapa Bu? 12 kurang 1/4 Pak. Nah, mungkin persiapan mandi dan sebagainya. Akhirnya 12 kurang 5 berangkat ke masjid kan pas. Tetapi kalau tidak tepat waktu Pak, itu sekali Pak, maaf sekali Pak, saya sekali cerita. Ya mungkin karena kesibukan dan sebagainya lah. Oleh karena telah terbiasa jam 12,
Saya sudah siap di situ, di rumah itu. Kok enggak ada adzan? Kok enggak ada orang? Nah akhirnya daripada saya terlambat, saya terpaksa sholat sendiri di rumah. Nah, terpaksa oleh karena kesibukan dan sebagainya, adanya jam 1. Nah itu kan berarti untuk pribadi saya yang sengajanya itu ingin jamaah Pak. Oleh karena jamnya tidak tepat, terpaksa saya tidak jamaah. Kan rugi Pak ya. Nah, jadi untuk saya pribadi benar-benar banyak untuk pribadi saya. Manfaatnya ini Pak, untuk saya pribadi. Dan juga yang saya ini gimana Pak? Pembangunan seperti ini saya rasa lingkungan masyarakat ya tidak dikatakan tidak urun sama sekali, tenaga tidak memang diakui semua Pak ya. Tapi ternyata berkahnya ini sangat-sangat saya pribadi sangat merasakan Pak. Saya sejak dulu sering diingatkan berkali-kali jamaah tepat waktu, sholat rawatib berkali-kali diingatkan. Tapi alhamdulillah dengan ini Pak, ya saya bisa melaksanakan meskipun 4 kali. Kok 4 kali Pak Zaidi? Ya karena saya duhur, maghrib, asar, isya di sini, tapi subuh saya tidak di sini gitu. Kalau saya subuh saya di sini ya otomatis insya Allah saya di sini. Tapi saya subuh tidak bisa di sini, itu hanya itu saja. Jadi itu Pak. Jadi yang jelas secara pribadi menambah barokah kepada masyarakat. Mudah-mudahan saja untuk nanti ke depan ya pada lingkungan lah akan bertambah barokahnya lebih bagus. Dan juga harapan saya benar-benar mudah-mudahan dari calon-calon santri nantinya dengan kurikulum yang sebagus itu, yang sepadat itu, benar-benar nanti akhirnya benar-benar bisa menjadi imam yang benar dan yang bagus. Imam untuk diri sendiri, imam untuk keluarga, imam untuk lingkungan dan sebagainya. Imam saya ibaratkan saja seperti driver, sopir Pak ya. Seperti sopir. Sopir gimana? Sopir itu tidak sekedar bisa nyopir, ya ada kendaraannya, bisa nyetir, punya SIM, punya penumpang, dan yang paling penting sekali adalah tahu jalannya, itu tahu jalannya. Karena kalau nyopir tidak tahu jalannya, akan kemana kita arah kita berjuang itu akan kemana, arah kita mengabdikan pada Allah itu seperti apa begitu. Jadi kalau tahu jalannya, insya Allah penumpangnya selamat, sopirnya pun selamat, semua akan selamat, kendaraannya selamat. Nah di sini dididik pertanian, ya pertanian kalau pertaniannya di jalan-jalan kebenaran ya bagus kan, tetap bagus. Karena ternyata wong tani nyatanya ya oke kok sing nyolong galeng. Kamarnya begitu kan, itu kan namanya kan dididik untuk baik. Berarti tani sing apik. Untuk perikanan, ya perikanan yang bagus. Peternakan yang bagus, karena saya sendiri mengalami Pak Ustadz. Saya ikut beternak itu tidak kurang dari katakan 10 tahun Pak ikut CP. Oleh karena ternyata tidak dijalankan di jalan yang baik Pak. Saya rasa banyak yang dikatakan saja sesuatu yang haram-haram itu masuk Pak. Karena join dengan PT. Loh, kalau peternak itu sudah benar-benar di jalan kebenaran, terdidik seperti ini, insya Allah masuk melok PT ya jujur begitu loh. Melok PT jujur. Tapi kalau ndak di jalan yang baik, melok PT yo elek, nggo tani yo nyolong banyune tanggane, tani nyolong galenge tanggane, dan sudah itulah. Jadi harapan saya jadilah, mudah-mudahan saja namanya harapan ya, menjadi imam yang baik atau driver yang baik, yang jelas yang tahu jalan. Apa jalannya? Jalannya yaitu mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Sudah itu. Kalau merujuk di situ insya Allah manusia itu akan selamat kok. Adapun akan menemui begini dan begitu, insya Allah itu sudah kehendak Allah. Tidak ada selembar daun kering pun yang jatuh di tengah hutan belantara kecuali hanya dikehendaki oleh Allah. Itu benar-benar saya atas nama lingkungan Pak,
benar-benar berterima kasih sekali Pak. Untuk pribadi saya jelas saya mendapatkan. Sebetulnya saya setiap malam Selasa tadinya itu ikut ngaji di sini Pak, ikut nyemak di sini Pak. Oleh karena saya ada kegiatan sendiri, mungkin adik itu tahu. Jadi di jamaah saya sendiri ada kegiatan ya saya terpaksa nanti siang nanti Pak Dadur saya dipanggil di pusat sana nanti saya insya Allah. Jadi untung jam ini sudah selesai. Ya mudah-mudahan saja semua itu bisa berjalan dengan baik. Yakin. Saya tidak lahir batin kok saya. Berkahnya banyak di sini. Ini tidak enak wong ngirom lah, mungkin regane murah mungkin tanah ini dulu mungkin lah itu. Karena tempat ini tidak layak, tapi ternyata sekarang malah melebihi layak. Karena apa? Di Serpong saja pusatnya di sini, ya. Itu kan melebihi layak tempat di sini. Wong di Serpong kota, di sini sepertinya tadinya tidak layak, terjadi di sini dinobatkan katakan saja menjadi pusat Al-Jawahir sudah. Karena dulu saya ya mungkin sampai sekarang masih ada Bina Insani itu selain Al-Jawahir ada namanya ya Bina Insani. Saya punya teman banyak itu Bina Insani sana. Teman yang pernah jadi anggota dewan ya juga sekarang masih di Nongkorjo sampai ada. Nah ini Bina Insani Al-Jawahir. Saya tanya Pak Abbas dulu Al-Jawahir itu mutiara, alhamdulillah. Tidak ada yang menandingi Pak, mutiara itu perhiasan yang tidak ada yang menandingi. Ya, mudah-mudahan dengan ini sudah saya kok punya keyakinan bahwa di sini nanti akan betul-betul menjadi mutiaranya perjalanan kita untuk menuju pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian saya rasa, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zaini yang telah menyampaikan sambutan. Untuk acara selanjutnya yaitu tausiah, berikut disambung dengan doa kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Misno, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa matabi'ahum bi ihsan ila yaumidin. Wallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul kiram, alim ulama, Bapak Ibu, baik wali santri maupun santri pada saat ini yang sudah resmi mendaftar atau sudah resmi diakui menjadi santri, yang betul-betul mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, karena apa kita katakan kesempatan yang mulia, kesempatan yang barokah, karena ini menyangkut kita itu melaksanakan perintahnya Allah, termasuk kita mencari ilmu. Itu sesuatu yang dianjurkan oleh agama, sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kedua kalinya kita mau memberi satu bekal kepada anak-anak santri kita. Mungkin tentu saja dalam perjalanan itu kita tidak pasti mulus seperti apa yang kita bayangkan. Pasti itu kendala pasti ada, terus rintangan maupun baik dari keluarga, dari si anak itu sendiri, itu pasti ada. Makanya pada kesempatan ini
saya akan memberi bekal untuk menghadapi kita itu mau melaksanakan perintahnya Allah yang berupa mencari ilmu. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kami tak memberi inspirasi atau suatu dorongan kepada bapak-bapak wali santri, Bapak Agus beserta Bapak Kosim, tapi utamanya kepada kita semua bahwa kita itu mendapat satu amanah dari Rasulullah. Kalau tidak salah itu begini, qala Rasulullah SAW, hakul waladi ngalal walidi salasun. Jadi hak yang seharusnya diterima kepada walad, kepada anak kita, yang itu wajib bagi walid kepada orang tua, seperti bapak-bapak wali santri ini dan saya sendiri, karena saya sendiri masih statusnya ya wali santri karena anak saya masih di pondok. Itu ada 3 hak. Yang pertama yaitu ayuh sinasmahu. Jadi kewajiban orang tua yang berhak diterima oleh anak, pertama orang tua wajib memberi nama kepada anak itu dengan nama yang baik. Kalau saya itu orang tua saya memang tidak lingkup dari pondok pesantren, karenanya saya diberi nama ya nama Jawa. Misno niku lek di Jarwodosokne dina Kemis ana, mergo lahir kula niku dina Kemis dadi niku. Dina Kemis ana. Kalian bapak kula diberi nama Misno. Wong Jawa atik tidak begitu mengenal syariat Islam detail kados kula panjenengan iki. Pertama itu. Yang kedua, wa ayu ngalimahul kitabah. Terus orang tua itu punya kewajiban yang berhak diterima kepada anak kita. Apa itu? Ayu ngalimahul kitabah, mendidik. Lek cara Jawane wong tua kudu marai nulis. Kenapa Rasulullah kok tidak menyebutkan ayu ngalimahul apa ya? Kok kitabah? Karena kita itu kalau sudah bisa menulis pasti bisa membaca. Tapi banyak orang yang bisa membaca tapi tidak bisa menulis. Tapi kalau sudah bisa menulis pasti bisa membaca. Karena yang ditulis itu pasti huruf per huruf. Itu Rasulullah seperti itu. Nah, termasuk bapak-bapak menitipkan menyuruh anaknya untuk sekolah, untuk di pondok, itu sudah melaksanakan perintah dari Rasulullah, ayu ngalimahul kitabah, sudah melaksanakan kewajiban yang berupa perintah dari Rasulullah, yaitu ayu ngalimahul kitabah. Hendaknya kita punya anak itu diberi pelajaran supaya bisa menulis, yakni di pondok pesantren atau di sekolahan. Terus yang ketiga yaitu ayu ngalimahul adabah. Orang tua wajib memberi tuntunan, memberi sopan santun, memberi tata krama, memberi adab, memberi etika kepada anak didik kita. Baik di dalam pola ucap, pola tingkah laku, pola apa sajalah. Jadi termasuk itu kewajiban. Mungkin nanti kalau kita itu masuk di dalam pondok pesantren pasti itu adab. Bagaimana adab kita kepada ustadz, adab kita kepada kiai, adab kita kepada ulama, adab kita kepada ilmu, adab kita kepada kitab, adab kita kepada teman atau syarik, itu ada di taklim ta'alim. Insya Allah nanti akan diberi pelajaran oleh Pak Yai Munawir ini. Jadi lambat laun itu pasti, karena di dalam struktur pendidikan pondok itu pasti, taklim ta'alim itu pasti. Karena itu semua akan membawa anak-anak kita supaya anak-anak kita itu bisa sukses atau bisa meraih ilmu yang bermanfaat. Jadi ada 3 itu. Di bapak-bapak atau wali santri yang sudah mengantarkan anaknya baik di pondok pesantren sini, di pondok pesantren lain, itu kita sudah menepati atau kita sudah melaksanakan perintah dari Rasulullah SAW
mudah-mudahan diberi ridho oleh Allah dan mudah-mudahan memberikan manfaat sampai dunia dan akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, terus yang kedua, saya tak memberi dorongan atau modal atau suatu dasar kepada anak didik kita. Kalau dulu saya itu di pondok gitu Mas siapa? Aksan dengan Mas. Iya. Di pondok itu saya itu dulu pernah diajari oleh kiai saya itu nadhoman. Kalau di sana bunyi begini, alala ta'alul milma illa bisitatin saumbi kangen majmungi habi bayani. Kalau diartikan, ketahuilah kita itu tidak akan bisa mencapai ilmu, kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali kita memakai 6 syarat atau 6 cara. Bisitatin. Yang pertama, dakaun wa khirsun wa stibarun wa bulghatun wa irsyadu ustadzin wa tulu zamanin. Jadi landasannya orang menuntut ilmu, landasannya wong golek ilmu itu ada 6. Pertama, dakaun. Syaratnya wong golek ilmu ki otaknya, IQ-nya limpat, cerdik. Jadi lek pengen golek ilmu cepet dan berhasil, memang bocah ini ku jenius, cerdik, limpat. Tapi ada gantinya. Kalau memang anak itu tidak cerdik, tidak limpat, IQ-nya tidak begitu, responnya tidak begitu kuat, ada yang kedua, wakhirsun. Jadi dukaun pertama, cerdik, jelas kalau anak itu cerdik, begitu diterangkan oleh guru, begitu sudah mematri di dalam sanubarinya anak. Itu pertama. Yang kedua, kalau tidak seperti itu apa? Ada gantinya, wakhirsun. Khirsun ini cara wong Jawa ki wong sing lobo ngongso-ngongso. Tidak puas-puasnya kita itu selalu ingin yang terbaik. Itu seperti itu. Jadi kalau kita itu punya seperti itu, aku wis iso Fatihah, aku pengen iso surat sak teruse, aku wis iso ngapalke sak juz, aku pengen iso ngapalke 2 juz. Itu namanya khirsun. Lobo ngongso-ngongso utawa ambisi bahasanya ini. Itu memang harus untuk anak, untuk penuntut ilmu harus punya sifat seperti itu. Pokoknya aku pengen iso. Bapakku kiai, aku kudu iso dadi ulama. Bapakku ulama, aku kudu iso dadi waliullah. Ya, seperti itu. Inilah namanya khirsun. Di dalam meraih ridhonya Allah, tidak khirsun di dalam golek dunya, itu malah salah. Kayak kok omahe iso teras, aku kudu tingkat, oh ini malah salah. Malah ini akan terjebak kepada dolalah. Terus yang ketiga, jadi dukaun wa khirsun wastibarun. Yang ketiga, wong golek ilmu, wong ngaji, wong nyantri, wong dadi murid niku wastibarun, kudu sabar. Sabar niku mungkin beberapa gendala, kadang ibuke gak nyangoni, kadang bapake macet gak entuk kerjanan, ora iso ngirimi sangu, kadang ana pondok kuwi telat mangane, kadang wayahe kudune tuku buku, tuku kitab gak ono duit. Kita harus sabar. Kita harus sabar. Lek zaman bocah-bocah aku Mas, kula niku turu gak tau ning gone kloso mboten tau. Turune ning gone zaman biyen niku jubin urung keramik. Niku jek dikerek tinggi. Niku setiap hari lho. Sak umur-umur kula nang ngaji niku. Ya sabar ae, padahal nek bengi niku jingklong. Nyamuk itu seperti koyok tawon nih suarane. Masya Allah. Jenenge ning masjid niku ngoten niku. Ning zaman biyen niku ya sabar ae bocah niku. Beteke apa? Arep ngaji nggone Mbah Kiai. Lek cah sakniki niku wis nggone keramik, alus dikrobongi selambu. Lek arep ngaji karek nguntir, wah niku pun lebih. Jadi kesabaran itu harus diterima. Kalau saya itu diceritai oleh kiai saya sepuh. Dulu itu mondoknya di Termas. Termas niku pundi? Pacitan. Di Termas, kiai saya itu dari rumah itu bekalnya itu karak. Tahu karak?
sego arbosok dipepe karak digantung ning nggone dhuwure gotakan niku kamaran saiki. Terus dibolong samenten niku janji beduk ditabuh tuk pure sing mau pure sing yang jatuh itu dikum ning nggone mangkok. Sing dimami nggih namung niku seumur ning pondok. Coba mang bayangne. Ya Mas, sampeyan ning pondok lawe iwak, lawe ndok, lawe Masya Allah. Ya semoga-moga krono napa nggih pergantiane zaman itu ndak masalah. Tapi wong biyen ngoten niku sabar sampai teko tuwek. Ilmune tuh mancep sampai teko tuwek. Sampai termasuk kula niku buah saking guru ta iki kula niku sing gadah cerita ngoten niku. Masya Allah. Sampai kula niku nggih saya itu kalau di mungkin kadang-kadang itu anak saya yang kurang sangu di pondok seperti itu, adiknya Zidan, yang istri itu kan semua manja, Pak saya itu loh teman-teman itu bisa jajan, saya tidak jajan. Lah kenapa? Lah uangnya dari bapak kan dipres, jadi uangnya kan tidak ada. Loh saya itu tidak tergesa-gesa terus mengirim uang enggak. Loh Nduk, aku diceritani Mbah Kiai, wong sing pinter saiki dadi wong ulama iki ning pondok iki bodho tirakat ora kene kono karo mayor. Nggur ngalih mangan ning kono nggur mayor. Ngilmune gak cementel. Pun mboten ndak anak saya itu ndak cara bahasane wis ora bakal meneh, bantah melih ngoten. Jadi ngoten niku, mulane mengke bapak-bapak lek kaya panjenengan iki dadi wali murid, memang itu harus punya dorongan. Aja nek dipraduli karo putrane, Pak, aku ning pondok gak kopen lho, mangan lho bendina lawe kangkung ae. Bendina lawe tempe ae. Lha nek bapak ning omah to iso mangan iwak barang. Niku mengke dhewe dorongan ning pondok iki kudu tapa, ning pondok iki kudu tirakat, ngilmumu ben itu mancep, besok sampai tuwek dientuk ridhani Gusti Allah, untuk manfaat sangka ngersane Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ora kok dipradulane pondok kurang ajar, bayar akeh malah dilabrak niku ndak menimbulkan akhlak yang baik, ndak seperti itu. Akhlak yang baik itu ngudoroso golek contoh wong sing luwih ngalim, golek contoh wong sing luwih ngalim, wong sing soleh. Oh, perjalanan wong soleh seperti itu. Mbah Kiai dulu itu seperti itu. Nek sakniki lho ning pondok niku mayoran, Pak. Nggih anak kula niku jare iwak entek moh-moh walah tondok ning omah iki lho bayeme sok-sok ra kelakon kula ngoten. Mulane seperti itu. Nah, itu dorongan baik dari orang tua, dasar baik untuk anak atau anak-anak yang menjadi tanggungan kita, baik itu perempuan maupun laki-laki, seperti itu. Wastibarun, itu dakaun pertama, khirsun yang kedua, wastibarun ketiga, harus sabar. Terus wabul gotun yang keempat. Wabul gotun itu memang wong mondok, wong sekolah kuwi kudu ana sangune, lek arep tuku kitab kudu ana duwite. Kalau mau membeli pulpen harus punya uang. Kalau mau beli peci harus punya uang. Wabul gotun itu harus punya sangu. Jadi seperti itu. Dukaun wa khirsun wastibarun wabul gotun wa irsadu ustadzin yang kelima. Meskipun wong bocah cerdas, cerdik, sabare gak karuan, tapi tidak mendapatkan guru yang memberi petunjuk. Seperti sing didhawuhi Mbah Jaini, alhamdulillah di sini itu sudah siap, baik itu Bapak Ustadz, Bapak Kiai yang mau mendidik anak kita, yang mau mengarahkan anak kita, yang mau memberi bimbingan baik itu akhlak, budi pekerti dan sakofah atau ilmu agama kepada anak kita. Irsyadu ustadzin, gurune wis semepak, ustate wis standby, kiyaine wis enek kono, karek murite. Mulane panjenengan bapak-bapak wali santri memberi dorongan seperti itu. Wah, wis sak wayah-wayah. Lek kula matur wis to, bocah siji ngajak ngaji ya napa? Bar luhur Mbah, sagete ngaji, mengke sak
sampai jam 1 atau sampai jam 2. Lah sakbare kula tak leren mbah turu monggo. Jadi kula niku siap lah cara bahasane ngomong bocah pun sak karepe sak isane. Ngoten lho. Dengan catatan kita aja sak penake, dadi penak tapi aja sak penake seperti itu. Wabul ghotun wa irsadu asdane, mendapat petunjuk dari guru. Insya Allah guru-guru di sini ustadz ini tidak mau menyesatkan murid, tidak mau menyesatkan santri. Karena apa? Ilmunya itu bersanad dari Rasulullah, ulama-ulama sampai kiai-kiai sepuh-sepuh sing soleh solihah, sing soleh-soleh. Niku mau perjalanane mboten mayar. Termasuk ngoten niku. Sampai kula niku zaman saya itu ngaji di pondok itu, ketika saya itu diharuskan hafalan dalam zaman dulu itu apa itu ilmu nahwu. Itu kiai saya begini, kalau sore ndak usah makan. Jadi anak itu sore ndak usah makan. Karena apa? Kalau kamu makan kenyang, terus umupe apa cara bahasa Indonesia? Umupe panganan wi ndudul ning gone utekmu wi kebuntel karo sumber panganan, ngantuk gak sida ngaji. Jadi kula niku zaman ngaji niku setiap sore kalih ibu kula pun ngomong, "Mbok kula mengke nek sore mboten maem." Lah nyapa saiki kok sore kalih Mbah Kiai mboten pareng dimaem sesuk-esuk ae. Ngoten niku. Mergo apa? Wong nek wareg wetenge mesti ngantuk. Jadi lek kiai kula tidak mewajibkan puasa tapi mewajibkan ngurangi mangan. Wong biyen nggih ngoten. Dadi nglinting usus. Wong biyen niku wong sing kondang-kondang gak tedah dibacok mlorok, dibedil nisil, digraji. Niku mang teko Mbah Suci sing tukang ngoten niku. Niku japane ngurangi mangan. Mbok poso ngantek poso dina-dina lah poso nggur ngalih mangan lho, awane poso buwengi sak entuk ya apa dilebokne kabeh. Gak ono paedahe. Lebih baik kita itu mengurangi makan. Nyithike pangan bahasane, nyithike pakanan. Pergo napa? Uang niku sehat gak sehat niku produke ning gone weteng. Lek wetenge apa-apa disekne penyakit apa-apa ya ngruyuk. Mergo produk napa yang akan menggerakkan roda-roda kehidupan kita kesehatan itu di perut. Niku Nabi mempunyai resep seperti itu. Sehingga ngantok lek ngantos nek nafsiri masalah siam itu kan sumu tasihu seperti itu. Bapak Ibu yang saya muliakan, lebih-lebih kembali kepada anak-anak kita. Jadi irsadu ustadin, mendapat petunjuk dari guru. Saya itu pernah membaca di kitab Risalatul Mu'awanah. Itu ada ulama namanya siapa ya? Lupa saya. Itu kan mendengar berita di Mesir itu ada wali itu. Terus ulama itu tadi pergi ke Mesir, ke Arab. 3 hari itu dia itu hanya mengikuti gerak-geriknya si guru. Jamaah tindak nderekne terus kondur ke masjid nderekke napa niku ngaten niku setiap hari. Yang terakhir yang hari ketiga itu tahu bahwa yang katanya ulama, yang katanya Mbah Wali itu ngidu niku. Tahu ngidu. Terus napa? Ngidu niku nemplok ning gone gedheke masjid. Pun sesuk sak apa-apane kukuti balik kabeh. Wong kiai kok ngidune kaya ngono. Lek ning gone Islam itu ngidu itu diatur kalih Nabi. Ngidu sing apik iki nek ra ning isore delamaan ya ning arah kiwa. Ora ngidune nengen, guwek nengen, sisi nengen ndak boleh. Itu menurut Rasul. Jadi ngidu sisi guwek niku arahe ngiwa. Lah niku wau lali kula sinten niku. Nggih. Jadi termasuk niku roh guru kok kaya ngono niku pun moh gak doyan cara bahasane. Guru kok kurang wirangine, guru kok kurang sopane, guru kok kurang adabe, pun mboten purun. Milane niki termasuk ustad-ustad Mbah Suci bareng ini kan calon ustad niku. Mengke lek ngerokok aja ngatek diru bocah-bocah.
Lah Pak Guru ning ngerokok ae lho, muridé sansaya kok ngomah iso ngepak-pakan. Neng mboten Pak Suci kok niku. Neng ngerokok adoh ana ora bocah-bocah. Nggih, anak kula lho Pak, sampai sekarang tuh mboten wani ngerokok nang ngarep kula. Kula niku kula wanti-wanti. Anak kula niku 4 lanang-lanang ora enek sing wani ngarep. Tapi nek ning kono nglecis ya mbok tapi ning ngarep. Nggih, kula gampang nyeneni lek ijik njaluk sangu karo bapak. Nek ngerokok aku wis mulai detik ini aku ora arep nyekolahne ra mondokne. Mergo kowe nek tak nggih ngerokok ora teko kowe. Ngoten nek kula niku. Memberi imsat niki. Ngoten niku. Jadi kula sembadakne aku menging aku dhewe ya ora nglakoni. Kok anake diwanti, oh jauh pisan kok lha tek nglepis saya piye begini. Itu apa contoh-contoh yang ringan saja, termasuk itu. Jadi kita itu baik itu ustadz, baik itu kita itu di sini itu apa kedudukannya mau kiai mau disebut syekh maupun apa, kita itu harus memperbaiki diri seperti di Al-Quran ya ku anfusakum, sehingga apa yang kita larangkan kepada anak didik kita itu anak didik kita itu di samping patuh karena tahu seluk beluke pola tingkahnya si kiai utawa guru termasuk itu. Terus niku ngoten niku termasuk niku. Terus bentuk ini wae pinten wae. Gangsal. Bukaun wa khirsun wa stibarun wa bulghatun wa irsadu ustadin. Nomor 6 wa tulu zamanin. Ngaji golek ilmu ora iso didadak Mas. Ngaji kok setahun mulih ning omah ya lho ngaji kok setahun oleh apa? Tulu zamane pirang-pirang tahun. Kula critani nggih, kula ki ngaji nggih. Kawit tahun 64 kula niki kawit maca awet ngaji Quran. Kula tahun 65 katam Quran, pindah tenggene masjid pone Kosulur Sewu teng Teguan. Baleni melih niku setunggal tahun. Niku kula ngaji ngantek teko tahun 74. Coba mang bayangke, kawit tahun 64. Atik lek panjenengan bayangke ning ngajiku aja kaya aja mbok bayangne. Biyen nggih kula niku bendina nyabrang kali, dereng enten jenenge jembatan, dereng enten jenenge sesek. Janji sore budal mocok godhong niku lho nek nggawa kudung seneni karo bapakku mergo apa? Kudung mbok gawa engko lali ra mbok balik. Mocok godhong gedang niku lho. Lambine sarunge dikek nggone dhuwur sirah di ngoten niku coba mang bayangke niku wong biyen. Atik niku ratane mbluwek kok lingo nek ngidak nggone tilak kebo moncrot niku dugi mriki niku nurut ngene. Bayangno coba niku. Nek teko kali nyabrang kali niku nglangi nek kaline banjir. Ngoten niku lho. Niku kula kawit tahun 64 sampai teko 74. Burung enek sesek apa coba ngoten niku. Ya semono laku ya ora pinter kok nggur koyo ngene iki coba ngoten niku. Niku di napa? Termasuk napa niku istibarun. Jadi wong kudu nyabari meskipun perjalanan koyo ngono. Wa tulu zamanin suwi zamane. Ngaji niku mboten oleh didadak namung setahun, 2 tahun. Wis aku wis 3 tahun aku wis katam. Mangke dugi griya sampean ijik urung iso apa-apa. Cara wing ilmu alat lho. Urung teko mriti. Urung teko apa meneh alfiyah. Dugi mriti mah dereng rampung. Agek ning gone bahasane ilmu-ilmu sing cilik-cilik termasuk niku. Milane niki kula memberi dorongan inspirasi mungkin napa anak-anak kita itu utamanya kepada wali-wali santri monggo di rumah itu diberi dorongan, direh-reh, seringkali dikunjungi, diberi masukan, anule trahyo seperti itu. Caranya seperti itu. Kula nggih ngoten niku, lek kula niku memberi dorongan anak nggih ngoten niku. Pokoke kok keluhane anak ning pondok ki apa? Mboten saged jawab nggih niku. Lek kurang mangan kula dalili kiaiku lho mbiyen lho nutuk beduk kuwi karo anu kuwi karak jeglok ya kuwi sing jeblok dipangan kok aku. Kuwi wis dijatah. Anu Pak ning pondok ki lho aku waleh aku bendina mangane ngene ae maneh. Lho rek jenenge mangan to. Nek kula terus ngoten. Jadi seperti itu. Mungkin kendala-kendala yang akan dialami mungkin panjenengan tenggene mbok kos pamane nggone jatahe mak mawon sampai teko luhur jelalahe mbok kos ana kesibukan dereng mateng. Nggih Mas, dadi pamorong mateng ngenteni le kirung mateng dienteni uga sabruntak.
Utawa mengke lek upamane isuk wayahe panjenengan kudune wis sarapan yang weteng wis kluruk klikane ya urung mateng, disabar-sabarne. Memang perjalanan seperti itu. Itu seperti itu perjalanan. Saat niki kula omongke masalah asile. Asil ilmu niku Mas, Bapak wali santri, itu Allah menjanjikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Yarfa'i bakal ngangkat sapa Gusti Allah alladzina amanu wong-wong pertama sing iman minkum dari kalian. Walladzina utul ilma darajah sing wong-wong diwehi ilmu diangkat apa derajate akeh. Meskipun dari kalangan kita itu turunane atau nasabnya orang yang tidak punya ilmu. Satu contoh, bukan turune kiai, bukan turune ustadz, bukan turune ulama, tapi kita punya ilmu, oleh Allah akan diangkat. Lek saya ndak kleru itu, kiai saya itu kalau mejang saya itu gini, al ilmu al hikmatu dolatul mukmin. Jadi hikmah ilmu yang kita bawa, yang kita punya itu dolatul mukmin, padha karo bondo sing ilang kanggene wong mukmin. Aina akhadaha wajada. Neng ndi kowe nggawa ilmu mesti ditemu wong. Ya nggih. Wong kula niku lho rabi ning gone Blego niku lho. Wong Blego ora kondang gone wong senengane gambiongan. Baca ini. Gambiongan, umben-umben. Kula niku teng mriku niku jelele ya dituakan. Kadang-kadang ono tahlil kon nahlil nih, kadang-kadang ono kematian kan wae pengajian. Mergo kula ndeng ilmu, berarti kula ilmu padha karo bondo irange wong men ditemu wong sak nggon-nggon. Mas-mas nggih ngoten. Sampan ning Sumatera duwe ilmu teng mriku jelala ya diopeni karo wong. Digekno masjid, digekno musala, digekno madrasah. Tulung niki lho contone. Niki mondok pirang-pirang tahun niku ning Sumatera didadekne kiai, didadekne pemuka agama teng mriku. Bener bae dawuhe Kanjeng Nabi iki. Dadi al hikmatu dolatul mukmin aina akhadha wajada. Wis ning dinggon kowe manggon mesti ditemu wong. Nah, temrego bondo ilange wong mukmin mesti kelangan. Artinya kita itu level mukmin mesti wajib mencari ilmu sing rupa barang ilang niku wau. Termasuk niku wau. Terus niku napa sesuatu yang perlu, sesuatu yang kita itu wajib menjadi suatu kunci di dalam benak hati kita. Apa-apa itu dikembalikan ke situ. Kita mendidik, memberi tuntunan kepada anak seperti yang saya atur ke tenggene panjenengan sami niku wau. Ya wong tuwa niku termasuk ngoten niku. Neng omah nggih ngoten. Kula niku kadang-kadang maem nang omah niku tekok bocah-bocah. Wis bodho maem porong. Ora kok wong tuwae teko dhisik dhewe dintekne anak gak benda. Dadi seperti itu. Niku contoh nggih ngoten niku. Cara bahasane ngono lho. Lek Pak Dalang kan ora enek to jenenge macan iki kalu nang gone gogore ngoten niku. Wah, awake dhewe minti-minti anake do kaliren. Enggak, ya seperti itu. Memberi contoh bahwa mendahulukan orang yang nek ning gone Quran niku rupanya walau kanat khososoh. Karakter para sahabat itu mendahulukan orang lain tapi ngerekke awake dhewe. Seperti itu. Jadi ngoten niku. Wong dhisik dadi niku zaman sahabat dulu seperti itu. Jadi ya seperti itu. Itulah karakter yang baik, termasuk akhlak yang baik. Mudah-mudahan apa yang kita programkan. Masih satu yang tadi yang diungkapkan Pak Zaini. Pak Zaini ki gawok gumun ing atase nggon kaya ngene, masyarakat wis ora njowo alif bengkong, alif lurusan saya gak ngerti, alif bengkong ora ngerti. Kok ono pondok, kok ono pesantren, kok ono pendidikan agama. Ngeten Mbah Zaini. Kula iki tahu diberi inspirasi kalih guru kula kalih kiai kula ngoten. Sebaik-baik orang itu yang muncul dari masyarakat sing elek. Ing atase nggone kono pelacur, pemabuk, judi, pezina. Tapi kok ono bocah nyantri, ono bocah yang pondok. Itu yang begini. Daripada dari nggone wis kono memang lingkungane ulama wong pinter,
muncul orang yang pandai wajar. Tapi nek nggone wong wis leketeke jagat, eleke menungso kok tukul. Termasuk niku sing dingendikan Pak Jeni. Nggih niku ora nyono orang ngepi nek kene iki kok ana pondok santren. Insyaallah mudah-mudahan menjadi bibit, menjadi generasi, menjadi ulur-ulur, muga-muga di samping manfaati kangge anak didik kita itu yang paling utama bisa membawa masyarakat apalagi sampai ke level bangsa atau negara. Allahumma amin. Mbok pilih niku sing saged kula aturaken kirang langkung nyuwun apunten. Sampun kathah leh kula matur tentu kemawon wonten kesalahan nanging apa ya kita doanya tak nyuwun ngene Pak Dokter Amin mawon. Nggih niki kula niku napa lek wis ngomong suwi ngoten iki wis kesel. Lah niki sing cek nem kan Pak Dokter Amin. Pak Dokter Amin niku pertama piyambake kan Pak Dokter. Jadi gak patek kesel mergo duwe obat. Mergo duwe obat. Janji kesel sithik diobati. Beda kalih kula, kongkon anak kula iki yang apotek nih kongkon esuk sore teko bubarane jane. Bilih niki monggo doa niku di samping kita sama-sama berdoa kersanipun dipun tuntun utawi dipun imami kalian Pak Kiai Haji niki pun ya Pak Kiai ya Pak Haji ya Pak Dokter pisan. Dadi pun wis ra karo-karan niki derajate pun. Mudah-mudahan diberi makbul oleh Allah. Saking kula bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barokah. Para hadirin rahimakumullah, monggo kita sama-sama berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita hajatkan, yang kita inginkan ini tadi semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhi masyayikhina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhi masyayikhina wa limuallimina wa limuallimi muallimina wa li jami'il musannifi kutubina. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin. Rabbana zid lana ulumana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada para bapak, para ibu dan adik-adik semuanya yang saya hormati, jadi demikianlah tadi uraian atau rangkaian acara demi acara dari awal sampai akhir sudah berjalan semuanya, mudah-mudahan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi wacana atau progres dari pondok pesantren atau yayasan Bina Insani Al Jawahir, mudah-mudahan semuanya itu tadi dari sambutan-sambutan semuanya itu mencerminkan dari apa yang menjadi namanya yayasan. Sedikit kami menambahkan, kalau namanya Yayasan Pondok Pesantren Wajar Bina Insani, yaitu kita membina manusia, namanya Al Jawahir Mutiara. Karena kalau mutiara itu pasti nampak itu dikatakan mutiara, pasti tempatnya agak yang di pelosok-pelosok atau di tempat-tempat yang tersembunyi. Ibarat mutiara kalau di lautan pasti di dalam dasar laut, nggak mungkin mutiara itu di tepinya laut, itu nggak mungkin. Jadi mudah-mudahan dengan nama yang dicantumkan di sini dan dengan didukung para tokoh-tokoh, mudah-mudahan menjadi lancar dan berkembang sesuai dengan harapan masyarakat, berguna bagi nusa agama dan bangsa. Amin Allahumma amin. Dari kami selaku pembawa acara, kurang lebihnya dari awal sampai akhir mohon maaf. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk